Kapan kira-kira Gyökeres terus menjadi milik Arsenal? Kenapa striker nggak prioritas, beli lain bisa? Eh, ini saya rasa sebentar, saya ini gimana ya? Kapan kira-kira Arsenal bisa ini ya tadi mendatangkan Gyökeres? Kenapa striker nggak prioritas? Ini saya rasa satu miskonsepsi di mana kita bukannya nggak prioritasin striker, tapi kita dalam pembelian pemain ini punya angka yang kita rasa itu adalah angka yang pantas untuk pemain tersebut gitu ya. Dan ini angka ini yang menentukan adalah dewan transfer, yang saya berkali-kali bilang bahwa Arsenal ini ada dewan transfernya, di mana di situ bukan hanya Arteta yang menentukan untuk pembelian, tapi juga ada Andrea Berta, lalu ada Richard Garlick, lalu Josh Kroenke juga ada termasuk di dalamnya di situ ya. Jadi ini di mana orang-orang ini harus semuanya mufakat untuk melakukan pembelian pemain. Jadi nggak bisa Arteta doang yang mau, nggak bisa Andrea Berta doang yang mau. Ini semua harus sepakat ya. Arteta, Andrea Berta, Richard Garlick, Josh Kroenke, ini semua harus sepakat. Dan ini nggak ada voting-votingan. Jadi bukan kalau misalkan 3 orang mau, 1 orang nggak mau, lalu yang 1 orang ini harus ngalah gitu. Enggak ya, semua harus mufakat. 1 orang nggak mau aja, ini tidak akan kita melakukan pembelian pemain tersebut gitu. Nah, di dalam itu kita bukan hanya mau pemain tertentu, tapi juga ada nilai yang kita anggap pantas untuk pemain-pemain tersebut, dan itu kita jaga bahwa kita mau bayar senilai sekian. Nah, ya jadi ketika kita mengarah pembelian kita ke Gyökeres, ini Arsenal sudah punya fee yang mereka anggap pantas ya. Dan ini apakah menurut kalian, menurut saya, menurut kita sebagai fans, nilainya itu ya udahlah dibayar aja, ini angka yang menurut kita pantas, itu nggak penting. Jadi nggak penting bagi Arsenal nilai yang kalian anggap, yang saya anggap sebagai nilai yang pantas untuk Gyökeres, itu nggak penting. Tadi kurangnya 5 juta, kurangnya 2,5 juta, itu bukan masalah bagi Arsenal gitu ya. Dalam artian bahwa kenapa sih nggak diokein aja yang dipengenin oleh Sporting? Karena Arsenal nggak mau membayar kalau di atas dari valuasi yang mereka nilai gitu loh ya. Jadi dan nilai ini sekali lagi teman-teman nggak bisa ngerti gitu loh valuasinya. Kita nggak bisa ngerti, saya nggak bisa ngerti gitu, karena valuasi ini mereka punya perhitungannya sendiri, dan apa yang kita anggap pantas atau enggak itu irrelevant ya. Jadi teman-teman merasa bahwa untuk Madueke itu kemahalan. Menurut Andrea Berta itu nggak kemahalan. Menurut Andrea Berta itu murah gitu loh. Ya, jadi yang terpenting adalah anggapan dari dewan transfer itu. Ya, jadi nilai yang dianggap oleh dewan transfer itu pantas, itulah angka yang mereka anggap pantas. Angka yang kita anggap pantas itu nggak penting. Sekali lagi, angka yang kita anggap sebagai angka yang pantas itu nggak penting. Saya juga sebenarnya kemarin mikir 50 juta untuk Madueke lumayan juga ya, 52 gitu kan. Tapi ya sekali lagi saya ngelihat pemain-pemain yang ada di IPL yang kira-kira statistiknya dan posisinya dan segala macamnya mirip dengan Madueke, angkanya ada di situ gitu ya. Dan kemarin saya juga udah sempat bilang Madueke ini cicilannya 5 tahun gitu. Jadi dengan angka seperti itu menjadi murah karena kita bisa dicicil panjang, plus Madueke juga gajinya kecil gitu. Jadi apa yang kita anggap pantas itu belum tentu sama dengan apa yang dianggap pantas oleh para dewan transfer Arsenal ini gitu ya. Sekali lagi, bukannya kita tidak memprioritaskan striker, tapi kita punya valuasi yang kita anggap pantas, dan kalau itu nggak dianggap sebagai valuasi yang sesuai, Arsenal akan mundur gitu ya. Jadi kenapa kita lakukan hal seperti itu? Karena kita nggak mau punya Arsenal tax ya. Teman-teman boleh lihat lah channel-channel Manchester United dari kemarin itu selalu mengeluh tentang yang namanya United tax.
Kenapa sih kalau yang beli Manchester United harganya selalu dimahalin? Ya karena Manchester United setiap kali beli selalu angka yang diminta dikasih, angka yang diminta dikasih gitu. Dan kita nggak mau seperti itu. Jadi kita punya valuasi, kita ini pemain ini harganya sekian. Ya, kalau harganya di atas itu kita nggak akan bayar. Kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi bukan kita tidak memprioritaskan striker, tapi pada saat yang sama kita punya valuasi yang kita anggap sebagai harga yang pantas dan kita nggak mau melebihi itu gitu ya Bang Ibnu ya, semoga menjawab. Oke,